Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Kalau jemaat sudah dapat, kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga karena cuma satu ayat. Ibrani pasalnya yang ketiga, kita baca ayat 13 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berkumpul Tuhan dalam persekutuan kebaktian berjemaat di siang hari ini bukan karena sesuatu yang biasa, tetapi kami anak-anak-Mu punya kerinduan bernyanyi bersama dan mempelajari akan kebenaran firman. Berkati kami semua yang sudah duduk hadir bersama-sama di tempat ini. Biarlah kami bisa memakai setiap hati dan pikiran kami untuk merespon dengan baik akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama di sore hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini judul khotbah saya adalah orang percaya harus peka terhadap dosa. Ya, kita tahu bersama bahwa setelah orang diselamatkan, kita dapat jaminan hidup yang kekal karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti kita hidup seenaknya. Kita punya punya disiplin hidup sebagai orang percaya, dan semua disiplin-disiplin hidup diajarkan di dalam Alkitab. Kadang ada orang yang bilang, oh saya sudah diselamatkan, jadi tidak apa-apa kalau saya hidup di dalam, tidak apa-apa kalau saya jatuh di dalam dosa. Nah, itu cara berpikir yang salah. Memang benar, kalau orang yang sudah diselamatkan itu bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Dan nanti akan membedakan bahwa adalah kalau orang yang sering jatuh ke dalam dosa itu jangan-jangan dia memang sedang hidup di dalam dosa. Kan kita sering pakai ilustrasi bahwa orang yang hidup di dalam dosa itu sama seperti bebek gitu. Bebek kalau dia main di pinggir kali, di pinggir empang, kalau jatuh di air gimana bebek? Berenang. Ya dia nikmati air itu. Karena ya habitat dia di tempat itu. Gitu. Kalau ayam jatuh di air, kira-kira bagaimana ayam? Apakah ayam menikmati air itu? Enggak. Ya dia pasti berusaha untuk naik ke atas. Nah, ini bedanya orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang belum diselamatkan. Kalau orang yang belum diselamatkan, dia sama seperti bebek. Ya, dia akan hidup di dalam dosa itu. Hidup di dalam dosa artinya terus-menerus melakukan dosa. Berarti kebiasaannya adalah dosa. Nah, kalau ayam, itu adalah orang percaya. Kalau orang percaya itu dia tidak hidup terus-menerus di dalam dosa. Bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu kalau ayam itu jatuh di air, maka dia akan segera naik, berusaha gimana caranya supaya nggak di dalam air. Karena kalau lama-lama di air itu mati gitu. Atau sama kayak kucing. Kucing kalau kena air gimana? Pernah lihat kucing kena air nggak? Itu jangankan empang, kucing kena genangan air kecil aja. Itu saya pernah lihat kucing itu kayak dia nggak tahu itu air atau apa karena ketutup daun gitu. Kemudian dia main-main, tiba-tiba ada satu genangan air yang tertutup dengan daun yang lumayan besar, daun jati. Daun jati kan lebar ya. Kucing itu dia jatuh ke air itu, wah dia langsung berusaha. Ini padahal ya paling kalau dia kakinya begini paling segini dia gitu. Tapi itu membuat dia tidak nyaman. Ya, kucing tidak suka dengan air. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melihat bahwa hidup orang percaya itu harus beda dengan orang yang belum diselamatkan. Yaitu tadi orang yang belum diselamatkan, mereka hidup di dalam dosa. Sedangkan orang yang sudah diselamatkan itu tidak hidup di dalam dosa.
bisa jatuh, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Yohanes, di situ dikatakan bahwa kita yang milik Tuhan, kita yang adalah milik Allah, katanya itu tidak berbuat dosa lagi. Dan ada beberapa ayat yang bisa kita buka, misalnya dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasalnya yang ke-5. Kalau kita perhatikan, Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5. Coba kita perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-13. Di situ firman Tuhan bilang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, katanya sudah dipanggil, sudah merdeka, tetapi jangan pakai kesempatan itu untuk apa? Melakukan dosa. Oleh sebab itu, jadi artinya orang percaya itu harus berhati-hati dengan dosa ini. Karena inilah yang bisa membedakan antara kita dengan orang yang belum diselamatkan. Bahkan di ayat yang kita baca tadi, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-14 dikatakan, ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Oh, ternyata dosa itu bisa melakukan tipu daya. Karena dosa itu kan bersumbernya dari iblis, gitu kan? Nah, iblis ini cerdik. Dan iblis sekali lagi seperti yang saya katakan minggu lalu, tidak pernah tinggal diam untuk melihat anak-anak Tuhan itu sebisa mungkin memberontak kepada Tuhan. Jadi ini iblis akan apa? Iblis akan sangat pusing kalau ada anak-anak Tuhan yang hidupnya baik-baik. Kalau ada anak Tuhan yang hidupnya lurus-lurus. Kalau ada anak Tuhan yang hidupnya taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, yang iblis mau adalah anak Tuhan itu hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau bisa lebih sering jatuh ke dalam dosa, iblis sangat senang. Saya bilang tadi kalau ada orang masuk ke klub malam, itu iblis biasa saja. Karena iblis tahu di situ adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi kalau ada orang percaya yang jatuh ke dalam dosa apa? Bohong saja, iblis senang. Gak usah bilang dosa korupsi 1M, 2M sampai 1 miliar, itu terlalu besar. Ada dosa-dosa yang mungkin dianggap kecil oleh kita manusia, tetapi Tuhan sangat sedih melihat ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan iblis sangat senang dengan besar ketika ada anak-anak Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, hari ini kita mau bicara tentang bahwa orang percaya itu harus lebih peka terhadap dosa. Kita tahu dosa itu apa? 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-4, dosa itu artinya pelanggaran. Dosa itu artinya pelanggaran. Dan karena pelanggaran itulah manusia itu harusnya dihukum di neraka. Saya tidak mau bicara banyak tentang itu sebenarnya hari ini. Karena saya mau bicara tentang orang percaya yang harus peka terhadap. Artinya saya mau bicara tentang bagaimana kehidupan orang percaya yang sudah diselamatkan, yang harusnya lebih peka terhadap dosa ketika dia hidup di dalam iman yang benar. Dan ini adalah satu peringatan, satu ajaran penting, satu pengajaran penting yang mesti kita ingat di dalam kehidupan kita. Kenapa orang percaya itu harus peka terhadap dosa? Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang akan kita renungkan pada hari ini. Mengapa orang percaya itu harus peka terhadap dosa? Alasan yang pertama orang percaya itu harus lebih peka terhadap dosa. Yang pertama adalah karena dosa menghambat sukacita. Karena kalau orang percaya jatuh ke dalam dosa itu bisa apa? Menghalangi sukacita. Coba kita baca misalnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51. Mazmur pasalnya yang ke-51. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-51. Mulai dari ayat 9 dulu. Ayat 9, maaf. Kita baca ayat 9 sampai 14 supaya lebih lengkap ya.
Ayat 9 sampai 14. Coba kita lihat. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14 kita perhatikan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Oh, di sini kita lihat pemazmur, dalam hal ini Mazmur Daud, berbicara tentang ada sukacita yang hilang karena dosa. Kalau orang yang sudah diselamatkan begini, kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia biasa-biasa saja, ini bahaya. Kalau orang yang belum diselamatkan, dia bikin dosa, ya dia senang-senang saja. Betul tidak? Kalau orang yang belum diselamatkan, misalnya dia bikin dosa nih. Karena dia belum diselamatkan, dia anggap bikin dosa itu biasa. Itu bagian dari hidup dia. Tetapi beda dengan orang yang sudah diselamatkan. Kalau saya dan Anda sudah diselamatkan, ketika jatuh ke dalam dosa, itu damai sejahteranya itu berkurang. Nggak tenang. Betul tidak? Saya bohong tadi. Aduh saya bohong tadi. Ada nggak yang bilang, aduh saya bohong tadi, rasain lo gue bohongin. Ada nggak yang gitu? Nah, kalau dia tidak damai ketika dia jatuh ke dalam dosa, nah berarti ini orang yang sudah diselamatkan. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa lagi melakukan dosa. Kalau orang yang belum diselamatkan, misalnya tiba-tiba dia bunuh orang, kemudian dia senang, oh saya senang saya bunuh kamu. Ada kan yang senang bunuh orang? Ada. Habis bunuh orang dia senang, maka dia rasa itu surga ketika habis bunuh orang. Nah ini orang yang belum diselamatkan, melakukan dosa tetapi tetap bersukacita. Nah kalau orang yang sudah diselamatkan, ketika dia jatuh ke dalam dosa, tidak sukacita. Oleh sebab itu sekali lagi, orang yang jatuh ke dalam dosa itu menghambat sukacita. Misalnya ada sesuatu apa, kemudian tiba-tiba dia ngumpat atau ngomong sesuatu yang nggak benar atau seterusnya. Kalau dia senang habis ngumpatnya bukan ngumpat, beda ya. Habis ngumpat yang jorok-jorok. Kadang-kadang ada orang yang suka refleks ngumpat gitu kan. Dasar ngomong, misalnya diserempet mobilnya, diserempet motornya dan seterusnya. Tiba-tiba keluar umpatan-umpatan yang kurang baik. Nah kalau habis ngumpat itu kemudian dia senang, nah ini bahaya. Tapi kalau habis dia ngumpat kemudian dia sedih, tadi harusnya saya nggak ngomong begitu, seharusnya saya nggak boleh bilang begitu ke orang itu, seharusnya saya jangan ngomong seperti itu ke anak saya. Kadang juga ke anak kan suka begitu, dasar lu anak. Suka aja. Ada juga orang yang suka keceplosan, ngumpat. Kita nggak usah bicara dosa-dosa yang dianggap orang besar. Wah itu terlalu nampak gitu. Kadang ada dosa-dosa yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu kayak ngumpat, ngomong jorok, kemudian bohong, yang orang bilang bohong putih. Ada bohong putih katanya. Ada yang orang bilang bohong putih, bohong untuk kebaikan. Mereka ambil contoh siapa? Rahab. Rahab bohong putih. Waktu orang Kanaan datang tanya ke Rahab, kamu lihat nggak yang pengintai Israel itu? Rahab bilang apa? Nggak ada. Karena Rahab sudah sembunyiin. Padahal ada. Nah, mereka suka ambil contoh ini. Ada bohong putih. Sebenarnya nggak ada bohong putih. Rahab itu kebohongannya itu kan dihitung di akhir penghakiman akhirnya nanti. Tapi yang bikin dia selamat kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 bukan bohongnya itu, bayangkan karena kalau dia bohong kemudian akhirnya dia selamat, ini aneh sekali. Oleh sebab itu kitab Ibrani bilang Rahab itu diselamatkan karena iman dia, bukan karena kebohongan dia yang menyembunyikan orang-orang
orang-orang Israel. Kadang ada orang yang bilang bohong putih. Saya mau bohong. Saya bohong untuk kebaikanmu. Ada nggak yang bilang itu bohong untuk kebaikanmu? Kalau saya jujur dari awal takutnya kamu sakit hati. Ada yang bilang itu. Yang muda-muda kalau dengar kata-kata itu sini mungkin pernah ngalamin. Ada yang bilang bohong putih. Jadi katanya menurut mereka kalau bohong putih itu berbohong untuk keuntungan orang lain. Sebenarnya nggak ada bohong putih. Ya bohong ya tetap bohong. Bohong adalah dosa dan seterusnya. Jadi dari kasih dalam ketika kita berdusta, ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu akan menghambat sukacita kita di dalam Tuhan. Menghambat sukacita kita di dalam Tuhan. Saya bilang sama istri, jangan kalau misalnya mau persiapan kebaktian nggak usah bikin yang aneh-aneh. Kita nggak ada lauk pun yang udah kita mau berangkat. Jangan sampai gara-gara masak ini saya nggak kita terlambat kebaktian. Potong inilah, masak harus potong, harus ini, harus begini, begini. Akhirnya jadi terlambat kebaktian. Kemudian terlambat kebaktian, akhirnya saya ngomel-ngomel ke kamu, sukacita saya berkurang. Akhirnya datang ke gereja, Tuhan sudah marah-marah di rumah ke istri kan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa orang percaya itu harus peka terhadap dosa? Sekali lagi yang pertama adalah karena dosa itu bisa menghambat sukacita kita. Seharusnya kita bersukacita, seharusnya kita damai sejahtera, tapi karena jatuh ke dalam dosa itu mengakibatkan kurang sukacita. Oleh sebab itu sekali lagi kalau ada orang yang jatuh ke dalam dosa tetapi dia senang, itu aneh. Orang yang jatuh ke dalam dosa itu karena bukan kebiasaan lagi, orang percaya, karena bukan kebiasaan lagi, maka respon balik ke dalam hatinya itu sesuatu yang apa? Harusnya saya nggak bikin itu. Betul? Ada nggak jemaat yang punya pengalaman demikian? Harusnya saya nggak bikin. Seharusnya saya nggak ngomong seperti itu. Seharusnya saya nggak ngumpat seperti itu. Seharusnya saya nggak bohong. Seharusnya saya nggak macam-macam dan seterusnya. Jadi orang yang sudah diselamatkan harus lebih peka. Bagaimana? Ya kita mengurangi potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Kan tadi Alkitab bilang dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, di situ firman Tuhan bilang bahwa jangan sampai kita terjerat oleh tipu daya dosa. Terjerat akhirnya terikat oleh tipu daya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang percaya harus peka terhadap dosa? Karena dosa bisa menghambat doa. Dosa itu bisa menghambat doa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu bisa menghambat doa kita kepada Tuhan. Bisa jadi kita malas berdoa juga. Jangankan mau berdoa, bisa jadi gini, orang kalau udah misalnya dia jatuh ke dalam dosa, dia emosi atau dia marah-marah atau dia apa, itu bisa menghalangi disiplin dia berdoa kepada Tuhan. Enggak mau berdoa lagi saya. Ada orang suka begitu. Malah saya berdoa, harusnya dia berdoa hari itu. Harusnya dia berdoa saat itu. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, coba kita buka Yesaya 59. Ayat 1 dan ayat yang kedua, sesungguhnya Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa katanya? Dosa itu bisa menjadi penghalang doa, menjadi penghalang aktivitas berdoa bisa jadi, dan bisa menjadi penghalang dikabulkannya doa akibat dosa. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya tidak peka terhadap dosa, itu akan berpengaruh kepada banyak hal. Bahkan kalau kita kembali Yesaya, coba lihat Yesaya pasal 1. Yesaya
Yesaya pasal 1. Ayatnya yang ke-15. Ayat 15 saja coba perhatikan. Yesaya pasal 1. Ayatnya yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Penuh dengan darah artinya sebab kamu itu berdosa. Tuhan bilang, aku akan memalingkan mukaku dan aku tidak akan mendengarkannya sekalipun engkau berkali-kali berdoa. Jadi dosa itu adalah penghalang doa. Kalau kita berdoa dalam keberdosaan kita, ya saya yakin Tuhan gak akan jawab. Jadi bahkan kalau kita lihat lagi misalnya dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat ayat ini. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa. Jadi dari sikap kita, sikap hidup kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu akan apa? Berpengaruh kepada gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kalau orang jatuh ke dalam dosa, itu bisa merusak disiplin doa dia. Bisa. Akhirnya kalau dia, sekali lagi saya bilang tadi, kalau orang lagi marah-marah, bisa saja dia nggak mau berdoa lagi. Kalau dia lagi jengkel-jengkel, nggak jelas jengkel-jengkelnya, lagi ngumpat-ngumpat nggak jelas, lagi keluar kata kotor dari mulutnya, bagaimana mungkin dia bisa berdoa? Kemudian yang kedua, kalau orang berdoa kemudian untuk memuaskan daging dia, untuk memuaskan hawa nafsunya, ini juga bicara tentang apa? Dosa. Ya kan? Kalau sesuatu yang memuaskan hawa nafsu, kedagingan, itu berarti bicara dosa. Tuhan bilang katanya apa? Di dalam ayatnya yang ketiga di situ, apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu, kamu tidak menerima apa? Kamu tidak menerima apa-apa. Jadi mengganggu aktivitas kita. Kemudian yang kedua, mengganggu sikap kita berdoa kepada Tuhan, sehingga ada permintaan-permintaan yang sebenarnya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi lebih untuk memuaskan kedagingan. Nah, itu dosa juga. Oleh sebab itu sekali lagi poin saya ini adalah, kalau orang jatuh ke dalam dosa itu bisa menghambat doa. Dari sikap dia berdoa, kehidupan doa dia, dan isi-isi dari doanya. Orang misalnya itu dalam dosa, bisa saja macam-macam dia doa yang nggak jelas. Tuhan, saya tadi diserempet mobil, tolong Tuhan tabrakkan mobilnya. Bisa aja kalau dia kesel. Ada orang doa begitu. Kalau orang jatuh ke dalam dosa, ya doanya jadi nggak benar, ya kan? Omongannya jadi tidak terkontrol. Oh Tuhan, minta ini penumpang ini ternyata orderan fiktif Tuhan. Minta tolong bangkrutkan usaha dia, kalau dia punya bangkrut Tuhan. Kalau dia punya usaha, bangkrutkan. Saya udah capek-capek jemput Tuhan. Jemputnya 1 kilometer macet-macet, nyampe di sana dia cancel. Doanya memuaskan hawa nafsu. Atau Tuhan, saya lihat tetangga saya udah punya Toyota Rush, pokoknya saya mau lebih dari Toyota Rush, nggak mau. Dia udah ganti mobil lagi, Tuhan saya mau berdoa, Tuhan kasih mobil ke saya supaya saya lebih hebat dari dia. Ini doa-doa yang salah, doa yang penuh dengan keberdosaan, doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Masih ingat perintah Tuhan Yesus? Tuhan bilang katanya, jika ada orang yang menyakiti engkau, berdoalah untuk mereka. Ya bukan berdoa supaya mereka tersakiti.
berdoa supaya mereka lebih mengenal Tuhan dan bisa mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia. Tuhan, nilai saya jelek, nilai dia kok bagus terus. Lihat kan cewek-cewek datang ke dia, Tuhan. Saya pengen dikelilingi cewek-cewek juga biar nilai saya bagus. Itu doa yang salah. Karena hendak untuk memuaskan hawa nafsu. Ada orang yang terobsesi supaya dikumpulin cewek-cewek atau cowok-cowok ganteng. Wah, tuh kadang ada orang pintar kan biasanya gitu ya, suka dikerumunin gitu kayak lebah cari madu. Di mana ada madu di situ ada lebah. Tapi kita nggak boleh berdoa. Dan berdoa Tuhan bikin dia bodoh, bikin nilai saya makin bikin dia bodoh gitu. Orang dia lebih rajin belajar dari kita. Dalam segi apapun, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan karir kita, dalam kehidupan usaha kita. Ketika kita sedang bekerja, kemudian ada orang-orang yang kita kenal, mungkin karirnya sedang menanjak, ya kita berdoa kepada Tuhan supaya kita punya karir yang baik seperti ini. Kita nggak perlu berdoa Tuhan jatuhkan dia supaya saya naik atau ini. Sebenarnya kita nggak naik-naik, dia aja yang jatuh. Karena gitu kan. Kita berpikir bahwa kita sedang. Atau ketika kita berusaha juga, kita berdoa untuk usaha kita supaya usaha kita maju. Kita berdoa untuk usaha orang lain juga, supaya usaha orang lain itu maju. Kita nggak perlu berdoa supaya usaha orang lain itu bangkrut. Kalau dia benar-benar curang, ya Tuhan punya waktu untuk demikian dalam kehidupan apapun. Jadi kalau orang jatuh ke dalam dosa atau dosa itu bisa menghambat dosa. Dan dalam 1 Yohanes bilang bahwa baiklah kita berdoa memintanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebab itu kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita tenangkan diri kita dulu. Karena kadang kalau orang jatuh ke dalam dosa itu, orang yang jatuh ke dalam dosa segala sesuatu itu kacau, pengen apa cepat-cepat, pokoknya ini, sehingga tingkah lakunya tidak terkontrol. Nah, orang yang jatuh ke dalam dosa, misalnya jatuh dalam dosa apapun, ya kita yang pertama kita harus tenangkan diri kita dulu, supaya bisa berdoa dengan baik. Karena kalau kita jatuh ke dalam dosa, kemudian kita mau coba-coba berdoa, itu tidak akan bisa berdoa dengan benar. Malah doa kita ngaco. Jadi yang kedua, dosa itu menghambat doa. Kemudian yang ketiga, dosa. Mengapa orang percaya harus peka terhadap dosa? Yang ketiga adalah karena dosa itu mendatangkan disiplin bagi orang percaya. Kalau orang jatuh ke dalam dosa, Tuhan bisa disiplinkan dia. Sama seperti Bapa mengajar anaknya. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Tuhan memperlakukan disiplin kepada orang percaya supaya orang percaya semakin disiplin. Kadang ada anak-anak yang harus diajar keras supaya dia lebih
Dia lebih peka terhadap ajaran orang tua, terhadap apa yang orang tua mau dalam kehidupan dia. Belajar misalnya, pulang dari sekolah kadang anak suka protes, kok di sekolah belajar, pulang rumah belajar lagi. Kan ada yang suka bilang begitu misalnya anak-anak. Kan udah belajar di rumah, di sekolah, berarti di rumah main. Nggak ada belajar lagi. Kadang ada orang tua yang agak keras, mau supaya anaknya maju, supaya anaknya pintar, mengajak anaknya. Oh, di rumah juga harus belajar. Apalagi kalau ada pekerjaan rumah. Ya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan berapa? 4 tambah 4 sama dengan berapa? Supaya semakin pintar dan semakin disiplin. Ada anak-anak tertentu yang memang diberikan tanggung jawab di rumah. Misalnya keluarga-keluarga besar, anaknya diberikan tanggung jawab masing-masing. Ada yang harus nyapu lantai, ada yang dapat tanggung jawab ngepel, ada yang dapat tanggung jawab cuci piring, keluarga-keluarga tertentu. Dan kalau sudah dikasih jadwal begitu, kemudian pulang-pulang anaknya nggak kerjain, orang tua udah capek, kemudian rumah berantakan, sudah dikasih tanggung jawab, kemudian tidak dikerjakan, pasti orang tua marah atau tidak? Ada disiplin atau tidak? Ada disiplin. Kadang berlaku di ujung jemati itu ada emas. Kadang berlaku itu. Ya ada juga orang tua yang disiplin dengan cara yang lain, macam-macam disiplinnya. Semua disiplin itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang dia kasih. Termasuk dari bapak kepada anak-anak dan seterusnya. Tidak ada orang tua yang sengaja mencelakakan anaknya. Oh, saya pukul kamu supaya banyak bekas lukamu. Nggak ada. Nah, ada orang tua yang bertujuan sengaja melakukan itu. Tapi semua itu diciptakan supaya anak-anaknya, siapapun itu, semakin disiplin dalam kehidupannya. Bahkan ada yang saya dengar, kalau tidak bikin tugas, misalnya dapat tugas ini kemudian dia tidak lakukan, itu bisa nggak dikasih makan malam. Oh, orang-orang tua dulu kan seperti itu. Oh, kamu nggak ambil kayu bakar, nggak boleh makan malam hari ini. Jadi nanti makannya sarah. Jadi waktu abang-abang, adik-adiknya yang lain makan, jadi disiplin itu supaya ada apa? Efek jerah. Di sini dikatakan, kadang gini, kalau kita bicara dalam ruang lingkup rohani, kadang Tuhan mendisiplinkan orang percaya supaya lebih peka kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Saya tidak bilang bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita pribadi ini adalah disiplin Tuhan, tidak. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya mendisiplinkan kita. Supaya kita lebih peka, supaya kita lebih bergantung, supaya kita lebih menghargai Tuhan, supaya kita lebih tunduk kepada kehendak Tuhan, supaya kita lebih memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kita sadar, oh ini adalah bagian dari disiplin Tuhan. Dan melihat bahwa Tuhan mengasihi saya, sehingga Tuhan mendisiplinkan saya, dan saya lebih ke depan nanti saya harus lebih menjadi orang yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga. Misalnya ada orang yang suka bawa motor cepat. Kadang-kadang ada insiden-insiden yang memang mau ngajar kita supaya kita lebih berhati-hati. Mungkin ada orang yang suka bawa motor lebih tidak berhati-hati. Kadang ya suka terpleset juga. Kenapa? Supaya Tuhan ajar bahwa aspal itu gak enak gitu. Kalau kamu berhati-hati itu pasti apa? Mungkin jauh lebih aman dan seterusnya. Ada saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang ada orang yang memang banyak orang yang mungkin sakit atau apa yang Tuhan mau izinkan itu terjadi untuk ajar kita. Kenapa? Supaya kita lebih menghargai kesehatan. Supaya Tuhan melihat bahwa supaya kamu lebih mengasihi dirimu lagi. Artinya lebih menghargai segala sesuatu yang ada di tubuhmu. Kalau orang yang kalau orang yang masih hidup dalam dosa, misalnya dia pakai narkoba terus, ya hidup dalam dosa, bukan jatuh dalam dosa. Dia hidup dalam dosa, misalnya setiap hari dia pakai narkoba. Dia beli narkoba, kemudian dia pakai narkoba terus. Kalau dia belum diselamatkan, dia melihat bahwa pakai narkoba itu baik-baik saja, betul tidak? Ya kan? Misalnya ada orang yang sudah lebih punya pengalaman, mungkin tahu, baik-baik saja.
Oh ternyata menolong dia, bahkan ada yang bilang menolong mungkin lebih membuat dia lebih aktif dalam bekerja dan seterusnya. Tetapi Tuhan punya efek jerah dari setiap pelanggaran itu. Misalnya dia menjadi sakit, kemudian ternyata imun tubuhnya semakin hari semakin berkurang, sehingga semakin banyak dia pakai, ternyata semakin tidak baik untuk apa? Ya untuk kesehatan jasmaninya dan seterusnya. Oh, ada seperti itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang ada item-item yang sekali lagi Tuhan mau pakai untuk ajar kita. Ajar kita untuk menghargai hidup. Ajar kita untuk menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Kadang ada orang juga yang nggak mau, terserah lah, nggak mau terlalu pusing. Supaya kita lebih berharap kepada Tuhan, supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Tuhan bisa ajari. Dan kita punya banyak pengalaman bagaimana orang tua ajar kita supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Betul tidak? Oh, pasti. Apalagi yang misalnya orang tua dari kampung keras, pasti. Kenapa mereka didik kita demikian rupanya? Karena mereka tahu hidup ini bukan cuma lipat tangan kemudian dapat ngasih. Wah, orang tua bahkan bikin sesuatu yang supaya pokoknya kamu mesti belajar, nggak boleh nggak belajar. Dan kadang Tuhan bisa ajar kita lewat kehilangan, supaya kita bisa lebih menghargai orang lain. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang ketiga ini adalah dosa mendatangkan disiplin pada orang percaya. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa dan kita tidak segera bangkit, bisa jadi Tuhan disiplinkan kita. Bisa jadi. Supaya kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengapa orang harus lebih peka terhadap dosa? Yang keempat adalah karena dosa bisa mendukakan Roh Kudus. Dosa itu bisa mendukakan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu bukan tenaga aktif seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova. Roh Kudus itu adalah pribadi. Ketika orang percaya, bertobat dan percaya, kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat yang ke-11 sampai 13. Di situ diajarkan ketika kita bertobat dan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita katanya dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan milik itu. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Itu tandanya kita adalah orang yang sudah lahir baru. Kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita cenderung jatuh ke dalam dosa, maka kita akan mendukakan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita bikin kesalahan, kita mendukakan Roh Kudus. Coba misalnya kita buka ayat di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasalnya yang ke-4. Ayat 30. Efesus pasalnya yang ke-4. Kita baca ayat 29 sampai ayat 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang ada di dalam hati kita itu terdukakan, tersakiti. Jadi beda ya, orang yang sudah lahir baru, dia jatuh ke dalam dosa, itu dia mendukakan Roh Kudus, bukan ada dosa yang satu namanya apa? Ada dosa yang mendatangkan maut itu. Menghujat, bukan menghujat. Ya. Jadi mendukakan Roh Kudus itu tidak sama dengan menghujat Roh Kudus.
Kalau saya mendefinisikan menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang perjanjian, orang-orang di awal abad pertama yang sudah lihat Tuhan Yesus dengan segala perkara langsung, tetapi mereka tidak menerima jadi mereka menghujat karya Roh Kudus. Tetapi orang yang mendukakan Roh Kudus itu orang yang sudah diselamatkan, kemudian dia melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa, maka dia apa? Mendukakan Roh Kudus. Itu tidak menghujat, beda. Tetapi mendukakan Roh Kudus. Hal-hal apa yang bisa mendukakan Roh Kudus? Segala sesuatu yang definisinya jatuh ke dalam dosa itu menghujat Roh Kudus. Ada orang sudah diselamatkan, dia bohong, ya itu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Kemudian ada orang-orang yang sudah diselamatkan, ya kenapa gereja kita misalnya pakai lagu-lagu yang sopan? Karena kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. Kenapa kita tidak loncat-loncat di depan ini? Karena kita tidak mau mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau seperti kata Alkitab, sopan dan terang. Sopan dan terang. Kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. Saya pernah bilang kan, 2 minggu lalu yang saya bilang, yang satu artis yang tiba-tiba jadi Kristen. Kemudian ternyata ketika jadi Kristen, job artisnya berkurang. Oh, dia bersaksi, dia ngomong di channel YouTube, dia kesepian. Tapi dia bilang Tuhan tolong dia, Tuhan diselamatkan. Kemudian ada acara reuni yang grup-grup musik cewek dia itu, kemudian kumpul lagi. Wah, dia nari kayak orang gila. Yang pertama, yang saya simpulkan dari situ, yang pertama adalah karena kalau waktu dia nyanyi di gereja itu sama dengan waktu dia nyanyi di panggung dunia. Sama. Hanya itu orang dia. Sampai ada orang yang komen, kok sampai segitunya sih? Banyak orang yang tak beriman aja lihat itu malu. Orang yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Dia komen di situ, kok segitunya narinya? Segitu. Artinya ada orang yang tidak beriman itu masih tahu adat istiadat, etika, nilai moral dan seterusnya. Apalagi dia tahu orang ini habis masuk Kristen. Apalagi dia tahu orang ini habis masuk Kristen, ya. Wah. Kayak harimau lepas dari kandang. Pernah lihat harimau lepas dari kandang? Pernah dengar trio macan? Ada tahu trio macan nggak? Trio macan lari kan kayak macan-macan gini kan. Macan kepalanya, rambutnya pirang. Wah, ini mamanya macan. Baca di komen, ini mamanya macan katanya. Ada trio macan paling gini-gini dia. Ini mamanya macan. Mamanya macan, ada jurus mamanya macan yang belum sempat diajar ke trio macan. Tapi dia bersaksi, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bahagia menjadi pokoknya macam-macam. Tapi kehidupan dia. Nah, seperti ini mendukakan Roh Kudus. Apa yang kita konsumsi di dunia ini itu berpengaruh mendukakan Roh Kudus atau tidak. Misalnya tubuh kita adalah bait Allah. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikonsumsi oleh orang Kristen, karena apa? Memperhamba, membuat apa dan macam-macam, maka dia mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hati di hati dia. Kristen kemudian di jalan amer, minum amer. Tahu amer ya? Enggak tahu. Anggur merah. Jadi dia mendukakan Roh Kudus. Atau orang Kristen
apa ya, sikap dan gaya bicara dia bukan seperti orang Kristen. Kalau di Bandung ini, itu semua kata penutup itu pasti ada ANJING, semua kata penutup. Kalau duduk di warung kopi, setiap kali duduk di warung kopi pasti ada penutup itu loh. Bayangin, setiap kalimat pasti dia tutup dengan jing. Setiap kalimat dia tutup dengan jing. Setiap kalimat dia tutup. Dasar lu anjing. Temannya bilang, iya lu monyet. Jadi anjing panggil monyet. Anjing panggil monyet. Lalu pernah lihat di gedung binatang ada anjing panggil monyet nggak? Secara logika kebinatangan aja, anjing nggak mungkin bisa panggil monyet. Logika kebinatangan. Tapi dunia manusia menciptakan bahasa, satu tradisi yang baru. Gimana anjing bisa nyambung sama monyet? Ya. Kemudian tiba-tiba dibawa jawab, kamu lupa ya ada buaya di bawah. Buaya darat. Jadi ketawa-ketawa. Bayangin. Nah ini kalau jadi kebiasaan umpatan orang percaya. Di setiap penutup kalimat ada kata-kata seperti itu. Nah ini mendukakan Roh Kudus. Kalau pendeta sih nggak akan berduka. Tetapi yang kali kita dukakan adalah siapa? Roh Kudus. Coba kita pergi ke ahli binatang. Apa ahli binatang apa namanya? Zoologi. Apa sih namanya? Ahli binatang apa sih? Zoologi atau apa sih? Zoologi. Tanya Pak, kalau anjing sama monyet ngomongnya apa? Dia juga yang bilang dan celakanya anak saya Sufiani dari semua jenis binatang yang ada, yang paling senang dia peragakan monyet. Bingung. Setiap kali dia lihat gambar monyet langsung itu. Padahal saya nggak pernah ajari. Itu celakanya. Saya tanya sama istri saya, kamu ajarin nggak? Nggak pernah saya ajarin loh. Kok tiba-tiba dia senang dengan gerakan monyet? Dia tarik-tarik saya, Bapak, lihat monyet. Jadi artinya saudara, yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menghargai ya semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup, termasuk tutur kata kita. Itu bisa mendukakan Roh Kudus. Kalau orang tanya, ada orang tanya ke saya, kalau kita dengar lagu kontemporer sebagai orang yang sudah diselamatkan bagaimana? Itu sama dengan kita dengar, apakah itu bisa membangkitkan rohani kita? Saya bilang, saya dengar lagu kontemporer itu sama dengan saya dengar lagu Ebit. Setaranya sama. Misalnya saya dengar lagu kontemporer, ada orang bilang ada lagu kontemporer yang bisa menyemangatkan hidup saya. Ya saya bilang sama dengan saya dengar lagu Ebit, lagu Michael Jackson yang bisa menyemangatkan hidup sekuler. Jadi nilai lagu kontemporer itu sama dengan nilai lagu dunia. Karena segala sesuatu yang dia pakai di situ adalah apa? Sifatnya dunia. Cuma ganti nama Tuhan. Apakah bisa membangkitkan rohani saya? Enggak juga. Misalnya saya dengar lagu, misalnya saya orang nggak tahu bahasa Inggris. Saya dengar lagu Saya dengar lagu Michael Jackson. Lagu Michael Jackson yang lagu sedih apa ya? Misalnya Heal the World. Heal the world, make the weather slay. For you and for me, na 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 na.
sedih, bikin kita sedih, benar kan? Nah, ada lagu kontemporer dengan semua ornamen-ornamen yang sama, yang juga sama bisa bikin buat kita sedih. Nah, celakanya kalau saya nggak tahu artinya karena itu bahasa Inggris, maksudnya lagu ini bagus. Jadi bagi saya nilai lagu kontemporer itu sama nilainya dengan lagu-lagu. Nah, kalau kita konsumsi hal-hal seperti itu, ya bisa mendukakan. Ya ada lagu-lagu dunia yang sifatnya umum, general. Misalnya bisa mengingatkan hidup ini ya sama dengan saya dengar lagu kontemporer aja udah sama. Tapi bagi saya lagu rohani ya lagu himne beda. Lagu himne ya lagu rohani, lagu dunia ya lagu dunia. Lagu rohani untuk kerohanian saya, ya lagu dunia untuk keduniaan. Oleh sebab itu kita tak mau bawa dunia itu masuk ke dalam gereja. Yang dipakai dalam jemaat adalah lagu apa? Lagu rohani. Yang dipakai dalam jemaat itu lagu rohani. Lagu rohani. Nah, kalau kita misalnya di luar dunia sana, ya lagu dunia. Kita nggak bisa bawa lagu dunia itu masuk ke dalam gereja, nggak bisa. Filosofinya udah beda. Oleh sebab itu kita pakai lagu rohani di sini. Jadi kalau kita pakai lagu yang dunia masuk ke dalam gereja, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Kan 1 Yohanes bilang, apa yang berasal dari dunia itu adalah apakah keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan itu berasal dari dunia, bukan berasal dari dunia. Jadi sekali lagi saudara, dosa bisa mendukakan Roh Kudus. Kemudian yang keempat, dosa itu apa? Menghambat kesaksian. Jelas. Saya secara singkat kasih tahu, Lot adalah orang yang jatuh ke dalam dosa dan menghambat kesaksian. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal yang ke-19, cerita Lot dan Abraham. Ketika Abraham suruh pilih Lot, kamu mau pilih mana? Lembah Yordan atau yang mana? Lot lihat, ya pasti dia sebagai seorang peternak, dia cari rumput yang tebal. Betul tidak? Karena dia bicara kepada jangka panjang, kambing domba saya mau makan apa? Dia pilih, dan ternyata pilihan dia itu berpengaruh sampai kepada kehidupannya. Akhirnya dia menjadi orang yang kompromi dengan rohani. Bahkan kalau kita baca Kejadian pasal 19 ayat 1, Lot duduk di gerbang pintu kota. Nah, ada istiadat yang berlaku pada waktu orang yang duduk di gerbang pintu kota, orang yang berpengaruh, orang yang punya pengaruh di kota itu. Jadi kalau orang biasa-biasa saja, itu nggak mungkin bisa duduk di gerbang pintu kota. Di kota mana? Sodom dan Gomora, pusat dari dosa dunia. Ya. Dan karena dia kompromi dengan dosa, keluarganya kompromi dengan dosa, akhirnya menjadi penghalang bagi Lot untuk apa? Bersaksi. Jadi penghalang bagi Lot untuk bersaksi. Bahkan ketika Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk datang memberitahukan akan menghukum kota Sodom dan Gomora, kemudian datang laki-laki Sodom dan Gomora ketok rumah Lot. Itu siapa orang baru? Kayaknya cocok deh. Karena orang Sodom Gomora ini orang homo, suka sesama jenis. Lihat malaikat berperawakan bagus, mereka bilang, aduh bagus, barang bagus. Mereka ketok rumah Lot. Pak Lot, kayaknya ada orang baru di rumah. Maksudnya mereka pengen tidurin si malaikat. Gila nggak? Gila. Kemudian Lot bilang apa? Ambil aja anak perempuan. Ini orang tuanya katanya. Dia suruh apa? Anak perempuannya tidur oleh rakyat Sodom dan Gomora. Bisa bersaksi atau tidak yang seperti ini? Enggak mungkin. Karena dia sudah terkamiri dengan dosa. Jadi dosa itu mengakibatkan penghambatan kesaksian. Kalau kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu dan dosa-dosa yang lain, maka kita tidak mungkin bisa bersaksi kepada orang. Tidak mungkin bersaksi kepada orang. Kemudian yang paling terakhir, kenapa orang percaya itu harus peka terhadap dosa?
Karena dosa itu bisa membalikkan kita kepada kehidupan yang lama. Nah, ini yang mesti kita ingat. Kalau orang yang jatuh ke dalam dosa dan terus jatuh, akhirnya terbiasa hidup dalam dosa, maka kemungkinan besar dia bisa kembali kepada kehidupan dia yang lama. Ayat terakhir, coba kita lihat 2 Petrus 2. 2 Petrus pasalnya yang kedua. 2 Petrus pasalnya yang kedua. Kita lihat ayatnya yang ke 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi kepada kubah. Kalau kita orang percaya terbiasa jatuh ke dalam dosa, ya jangan-jangan kita sudah mulai hidup dalam dosa lagi. Maka ayat Alkitab bilang bahwa bisa saja kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang kepada kehidupan kita. Jadi penting tidak orang yang sudah diselamatkan ini pekah terhadap dosa? Penting tidak. Penting itu semua untuk kehidupan kerohanian kita. Karena dosa menghambat sukacita, dosa menghambat doa, dosa bisa mendatangkan disiplin, dosa bisa mendukakan Roh Kudus, dosa bisa menghambat kesaksian. Kemudian yang terakhir, dosa bisa membalikkan kehidupan kita kepada kehidupan yang lain. Mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Amin.